Assalamualaikum teman-teman semuanya. Biar Bunda tebak nih, di rumah kalian pernah merebus air bukan? Ketika air yang kalian rebus tadi mendidih, coba deh kalian tambahkan gula. Apakah dia masih tetap mendidih? Pasti airnya menjadi tidak mendidih bukan? Dan tentunya dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendidihkannya kembali. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Simak video ini baik-baik, nanti kalian akan temukan jawabannya. Dan jangan di-skip, supaya kalian mengerti. Nah, teman-teman, dari tadi Bunda selalu mengatakan istilah mendidih, bukan? Jadi, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan. Tapi, sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman masih ingat tidak video pembelajaran yang ini? Nah, di video tersebut telah dijelaskan definisi dari sifat koligatif larutan dan macam-macam dari sifat koligatif, diantaranya kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan. Tapi sebelumnya, teman-teman harus memahami terlebih dahulu definisi dari mendidih. Nah, teman-teman, mendidih adalah suhu saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara di luarnya. Pada saat mendidih atau larutan mencapai titik didihnya, seluruh partikel larutan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi uap. Nah, jadi titik didih merupakan suhu di mana seluruh bagian larutan mempunyai kemampuan untuk menjadi uapnya. Selanjutnya, apa itu kenaikan titik didih? Mari kita simak animasi berikut ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari animasi tersebut? Pada pelarut murni, misalnya air, di dalamnya hanya ada molekul-molekul air. Nah, molekul air ini akan saling berinteraksi. Ketika sudah mencapai titik didihnya, maka molekul pelarut akan naik ke atas atau berubah wujud menjadi uap. Sementara dalam campuran antara pelarut dan zat terlarut, terdapat dua interaksi, yaitu interaksi antara pelarut dengan pelarut dan interaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Bisa kita bayangkan, jika terjadi interaksi antara pelarut dengan zat terlarut, maka sangat sulit bagi pelarut untuk melepaskan diri menjadi uap. Dengan demikian, hanya sedikit di bagian permukaannya yang bisa menguap. Dan ditambah lagi, ketika pelarut mau kita didihkan, partikel zat terlarut yang ada di permukaan akan menghalangi partikel pelarut untuk naik ke atas, sehingga larutan menjadi sulit untuk mendidih. Karena itu, perlu energi yang lebih besar lagi agar pelarut bisa mendidih. Jadi, titik didihnya akan naik atau menjadi lebih tinggi. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan zat terlarut terhadap titik didih larutan secara kuantitatif, dapat kita peroleh melalui perhitungan yang kita bagi berdasarkan jenis zat terlarutnya. Yang pertama, untuk zat non-elektrolit, kenaikan titik didih dihitung menggunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. Kemudian, untuk menghitung besar titik didihnya,
diperoleh dari hasil penjumlahan antara titik didih pelarut murni dengan kenaikan titik didihnya. Selanjutnya yang kedua, untuk zat elektrolit sama saja dengan non-elektrolit, namun perbedaannya pada zat elektrolit dikalikan dengan faktor Van Hoff. Sehingga rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Kemudian untuk menentukan titik didihnya diperoleh dari hasil penjumlahan antara titik didih pelarut murni dengan kenaikan titik didihnya. Kemudian untuk keterangan rumusnya, TB0 itu adalah titik didih pelarut murni, TB adalah titik didih larutan, delta TB adalah kenaikan titik didih larutan, kemudian M adalah molalitas. Nah, ini sudah kita pelajari di video pembelajaran yang part 1. Kemudian untuk KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih molal dengan satuan derajat Celcius per molal. Kemudian I itu adalah faktor Van Hoff yang diperoleh dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa, di mana N itu adalah jumlah koefisien kation dan anion. Kation adalah ion positif dan anion adalah ion negatif, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi elektrolit. Untuk lebih memahami rumus ini, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebanyak 18 gram glukosa dengan rumus C6H12O6 memiliki massa molekul relatif sama dengan 180 dilarutkan ke dalam 100 ml air. Jika diketahui tetapan kenaikan titik didih molal atau KB air adalah 0,52 derajat Celcius per molal, tentukan titik didih larutan tersebut. Oke, untuk menentukan titik didih larutannya, pertama-tama kita harus menentukan berapa besar kenaikan titik didih dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. Nah, rumus ini juga dapat kita uraikan menjadi delta TB sama dengan KB dikali M itu adalah molalitas dengan rumus massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi mR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Kemudian kita substitusikan KB itu nilainya 0,52 dikali massa zat terlarut 18 gram, mR-nya 180 dikali 1000 per massa pelarut adalah 100 mili. Nah, karena massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter, maka untuk massa pelarutnya atau massa air itu juga akan sama dengan 100 gram. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 0,52 derajat Celcius. Nah, ini adalah besar kenaikan titik didihnya. Nah, sedangkan yang ditanya adalah besar titik didih larutan. Nah, jadi untuk titik didih larutan dapat kita gunakan rumus TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Kita substitusikan TB0 itu adalah titik didih pelarut murni atau titik didih air. Kita tahu nilainya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian ditambah kenaikan titik didihnya yaitu 0,52. Jadi hasilnya menjadi 100,52 derajat Celcius. Nah, ini adalah titik didih dari larutannya. Sebanyak 5,85 gram NaCl dengan mR 58,5 dilarutkan ke dalam 500 gram air.
Jika diketahui tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molal, tentukan titik didih larutan tersebut. Baik, untuk soal yang kedua ini berbeda dengan soal yang pertama. Pada soal pertama, zat terlarutnya adalah gula yang merupakan suatu zat non-elektrolit. Sedangkan untuk soal yang kedua ini, zat terlarutnya adalah NaCl atau garam dapur yang merupakan suatu zat elektrolit. Sehingga untuk menghitung kenaikan titik didihnya harus dikalikan dengan faktor Van Hoff. Nah, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Nah, rumus ini juga dapat kita uraikan menjadi delta TB sama dengan KB dikali massa zat terlarut dibagi MR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dikali I. Nah, untuk menghitung nilai I-nya dapat kita peroleh dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Nah, N itu tadi adalah jumlah koefisien kation dan anion. Jadi, untuk zat terlarut kita yaitu NaCl dapat diuraikan menjadi Na plus ditambah Cl-. Koefisien dari kation Na plus adalah 1 dan koefisien dari anion Cl- adalah 1, sehingga nilai N-nya menjadi 2. Nah, selanjutnya baru kita substitusikan 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali alfa. Jika tidak diketahui di soal, berarti dianggap larutannya terionisasi sempurna. Nah, jadi untuk nilai alfanya sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya menjadi 2. Nah, baru selanjutnya kita substitusikan ke rumus pertama. Delta TB sama dengan KB nilainya 0,52 dikali massa zat terlarut adalah 5,85 dibagi MR zat terlarut 58,5 dikali 1000 per massa pelarut yaitu 500 gram dikali I-nya adalah 2. Jadi kenaikan titik didihnya adalah 0,208 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk menghitung titik didih larutannya dengan rumus TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Nah, TB0 itu adalah titik didih air yang nilainya adalah 100 ditambah delta TB 0,208, jadi titik didih larutannya menjadi 100,208 derajat Celcius. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa titik didih larutannya naik menjadi 100,208 derajat Celcius, di mana sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa titik didih pelarut murni atau air itu adalah 100 derajat Celcius, dan ternyata pada soal ini setelah ditambahkan NaCl atau garam dapur sebanyak 5,85 gram. Nah, ternyata titik didihnya naik menjadi 100,208.